Pemirsa, setelah beberapa minggu terakhir berseliweran di berbagai media, terutama di media sosial, tentang seorang mantan model majalah dewasa, LM atau Lisa Mariana, berkoar-koar tentang pernah memiliki hubungan khusus dengan seorang tokoh RK sehingga memiliki anak, dan dengan alasan menuntut hak anak terus bersaut-sautan dengan pihak RK melalui kuasa hukumnya. Kini muncul lagi seseorang yang mengakui bahwa anak yang dimiliki atau yang ada pada Lisa Mariana adalah hasil hubungan seseorang ini dengan Lisa Mariana pada tahun 2021. Kini dia muncul melalui kuasa hukumnya. Kita dengarkan beberapa atau pengakuan dari seseorang yang kini muncul mengakui sebagai anaknya bersama Lisa Mariana tersebut. Berikut ini. Akan memandu respon yang akan dilakukan oleh tim media dari saudara Marcelino. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Sedikit saja, ini adalah tim avokat dari kuasa hukumnya Retelino alias Ino, yang dia mengaku adalah ayah biologis dari anak yang diakukan dari saudara L. Silakan saya perkenalkan, ini Bang Fikri Wijaya SH dan Babang L yang akan merunut kronologis dari kejadian yang terjadi di tahun 2001. Silakan Bang. Ini aja ya. Kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, teman-teman media, izinkan saya perkenalkan diri saya bahwa saya atas nama Fikri Wijaya dan kebetulan teman di sebelah saya Pak Elmani, kami berdua sebagai kuasa hukum dari Retelino yang dalam hal ini akan memberikan informasi yang selama ini menurut kami keliru, sesat dan menyesatkan. Kenapa kami perlu hadir pada sore ini? Karena menurut kami informasi inilah yang akan meluruskan tentang keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Oke ya, kami berdua ini tergabung di law firm Fikri Wijaya dan partner. Kebetulan saya sebagai managing partnernya dalam hal nanti untuk menyampaikan mengenai peristiwa perkenalan antara klien kami ini dengan saudara Lisa Mariana. Ya, nanti akan dijelaskan karena pada hari ini, pada sore ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media, ya, karena hari ini kami tidak bersama dengan klien untuk sementara waktu, tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan
Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revalino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Ya, untuk konkretnya nanti cerita peristiwa daripada perkenalan daripada teman-teman dari klien kami mengenai dengan hubungan dari riwayat perkenalan sampai dengan artinya pengakuan Lisa Mariana pada saat dia hamil segala macam, nanti konkretnya akan diceritakan kepada oleh rekan saya Pak Elmanik. Silakan bagaimana? Baik, terima kasih untuk rekan saya Bapak Fikri Wijaya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman media semua yang sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat sore. Sedikit menjelaskan pernyataan kronologis daripada klien kami, yaitu yang biasa saya panggil Ino ya, bahwa klien kami telah menjelaskan dan menerangkan sesuai kronologis dan pernyataan tertanggal 15 April tahun 2025. Jadi klien kami memberi keterangan kepada kami itu kemarin pada saat tanggal 15 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya, atau bisa menzoomnya ya. Terlihat? Oke. Boleh dipoto juga ya. Sudah? Oke. Teman-teman media tersendiri bisa melihat ya, tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025. Oke, sudah dipoto? Awas saya jangan dipoto. Oke, sudah cukup ya, jelas ya? Baik, saya lanjutkan kembali bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu
di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berni Koponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino 2C. Mungkin itu saja penjelasan keterangan kronologis yang kami dapatkan daripada klien kami. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita bisa buka langsung. Oke, sebutkan dari media mana dan pertanyaannya. Langsung aja ngomong kan? Langsung aja Bang. Kalau misalkan memang benar, apakah memang ada kayak semacam catatannya juga nggak sih kalau boleh tahu? Ada buktinya yang kuat gitu loh. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan bertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua. Karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini, akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya. Percakapan antara Ino dan si Lisa Mariana. Bentar. Hah? Oke. Bentar ya, sabar ya. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tunjukkan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya nih. Tanggal berapa Bang? Lahiran tanggal berapa nih Bang? DM Messenger ini, Instagram ya ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Nah, dari Ino nih, kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf gak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu ketemu di jalan bilang di depan Berni, artinya di sini ada saksi lagi ya, di depan Berni kalau CA itu tetap anak saya, dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk, kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan. Ya, ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Bang, kenapa baru muncul sekarang Bang? Apa karena emang mau mengurangi masalah
dalam kasus ini? Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini sudah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan, bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini, dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ini tidak keliru, kan begitu. Ya, nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan Pak dari pihak lain supaya dia speak up gitu atau? Tidak ada, kami murni lillahi ta'ala, karena kami sebagai muslim, bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga. Sebagai saya, karena saya merasa punya ibu seorang perempuan, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak, anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari, bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui. Sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu, ya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya, takutnya ada pertanyaan, nggak apa-apa saya duluin, karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan? Wallahi ya, saya tidak ada kepentingan, tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak. Nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya? Saya belum ngerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya ada pada kami. Dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai. Ya, tolong sampaikan itu. Bang, tapi mungkin klien Abang dengan Lisa Mariana sampai saat ini masih berkomunikasi baik, Bang? Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari, ya mohon maaf, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itulah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan etikat baiknya, bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuman di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh, jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu, klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah. Nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia apa sih tujuan dia. Kalau misalnya LM selama ini kan sebenarnya minta pertanggungjawaban apa dan segala macam, apakah itu dipenuhi sama kliennya Abang atau seperti apa? Karena kan selama ini LM tutup dari Pak RK sendiri kan sudah tidak membiayai lagi, makanya dia bilang gitu Bang. Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini insya Allah muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa faktanya, kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan mengutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Ya itu dia, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah, dan ini perlu kami buka sebenarnya. Bang, tapi setelah masalah ini ramai atau sebelumnya dari klien aku ada memberikan nafkah nggak pada sadar anaknya? Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat mungkin ya, pada saat dia memberikan informasi, jadi informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus. Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan etikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya. Seperti itu ya. Apakah dari awal nggak menikahi aja Bangnya? Karena sudah tahu tapi anak nih mau bertanggung jawab gitu. Jadi begini ya teman-teman, kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silahkan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuman dia menghilang. Bagaimana menikahin orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM bahwa hari ini ada yang mau menikahi, kalau memang itu diperlukan. Kan udah nikah tadi Bang. Ya kurang tahu, siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau udah untuk saat ini kondisinya ya mohon maaf, kita pikir 7 kali dulu. Bang, mungkin sekarang bagi Indonesia tidak ketemu anaknya. Sudah pernah ketemu anaknya, udah ketemu anaknya. Klien Abang udah pernah ketemu anaknya. Ya apa tadi? Dari awal anaknya sampai sekarang apakah sudah bertemu dengan? Kalau untuk pertemuan
pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Kenapa? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan via Instagram. Bang, kira-kira kapan sih yang sendiri muncul untuk dan kenapa nggak datang? Jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, Pak Mediator ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk SU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan. Silahkan perwakilan dua lagi. Apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan? Ya, coba perwakilan aja. Dua lagi. Setelah itu, mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Bang, video call bang. Video call aja bang. Bang, video call aja bang. Kepada pihak polisi ya. Kenapa? Yang pertama kenapa belum muncul? Kenapa klien pengacara? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan. Nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan. Ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Dari WhatsApp yang kemarin LM menyebut ayahnya itu Erna, apa ada komunikasi dari klien awal ke LM sendiri dulu nggak sih menyudahi ini gitu? Komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan di blok mungkin. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Bang, Vino, boleh di-spill nggak sih kayak pekerjaannya, sosoknya seperti apa gitu bang? Pekerjaannya gitu bang, spill dong. Kita nggak ada tawaran. Iya, spill sosoknya bang. Sketsa. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman media bahwa informasi ini untuk sementara sudah bisa disimpulkan. Tapi suatu saat saya akan hadirkan klien saya dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Artinya untuk membuka tabir ini memang harus tes DNA, begitu ya. Artinya nanti waktunya kami akan secepatnya mendesak LM untuk melakukan tes DNA, begitu ya. Tes DNA-nya kayak RK juga nggak dengan melalui jalur hukum atau sekedar hanya tes DNA saja. Tes DNA itu ada dua kemungkinan. Boleh dilakukan dengan cara sama-sama sepakat atau berdasarkan laporan polisi. Begitu ya. Jadi kalau memang tanpa harus ada laporan polisi, LM itu mau dengan senang hati. Hayo kapan dan di mana? Sok, gitu ya. Oke, cukup ya. Oke, saya buka ini sekaligus bagaimana mungkin ada pertemuan rencana atau gimana gitu bang? Apa nanti lah ya. Depan, Bang. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya sore ini. Terima kasih juga tim advokat untuk Ino. Selain itu mungkin kalau mau wawancara langsung bisa ya, doorstop ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja bang. Ya langsung aja bang. Sini aja bang. Bang, sini aja atau pakai bukti itu ya boleh bang? Ya, jangan maju. Aduh. Udah yuk. Tertib guys. Tertib guys. Di bawah. Di bawah aja yuk. Yuk bang, sini bang, bentar aja bang. Langsung bentar aja bang, ayo bang. Fotonya belum ada yang ganteng. Nanti Surat itu mau difotoin dong bang, tadi bukti-bukti bang. Iya, jangan bang. Surat yang tadi bang. Tengah bang. Surat ini. ya. Siap. Nafsu bener Mama Bara. Ya gue kagak bisa mau. Jan. Tahan. Ya, yang sini bang, tahan bang. Sini. Tahan bang ya. Gagit mau ya gagit. Mana lagi nih? Ya udah. Halaman depan bang, halaman depan. Nah ya udah gitu aja. Nah, tahan bang, tahan. Tahan bang. Itu ya. Belum, tahan. Waduh, lagi nih. Mana ya? Bang, skill dikit bang.
bang, Ino tuh siapa gitu? Iya, pekerjaannya gitu bang, sedikit. Ino ini klien kami ya. Iya. Tegaskan bahwa Ino ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudahi dulu, ya sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya. Gitu ya. Jadi untuk apa? Coba tanyakan kepada LM itu ya. Tanyakan kepada LM itu sudahi dulu ya. Karena ini saya yakin akan menjerat leher dia sendiri. Saya yakin 1000% ini nanti. Karena ada dampak konsekuensinya. Dia telah menyebarkan berita informasi yang menyesatkan. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami. Oke ya? Ino tuh pengusaha atau apa? Kerjanya apa sih bang? Kerjanya spill. Background dia kurang lebih pengusaha lah ya. Pengusaha Bidang? bidang apa bang? Sampai di Pamulang itu berarti. Belum Ino udah nikah belum statusnya? Belum nunggu LM. Berarti Bisa ramalan nih. Berarti sampai sekarang belum nikah ya bang? Usianya berapa bang? Usia bang? Kalau nggak ada yang bang, usianya Ino. Bang, usianya Ino berapa tahun bang? Ya pokoknya beda-beda tipis sama saya lah ya. ya bang aja berapa? Ya kalau nggak 40, 38, 39. Waktu itu motivasi ada di surat kuasa itu. Coba lihat nanti Waktu ya. itu motifnya sama LM sendiri apa? Mungkin apa suka sama suka atau apa gitu bang? Yang jelas asmara suka sama suka ya. Begitu ya. Oh dia bilang nggak penting itu dia. Iya, jahat nggak orang ini. Ada orang yang mau tanggung jawab dibilang nggak penting. Emang udah pacaran berapa lama kalau udah? Lama lah kalau sampai beranak itu. Bagaimana ceritanya? Katanya Begini, kalau ini pertanyaan menarik ya. Nggak mungkin 21 Mei ketemu, ya. 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Oh ini langsung jadi. Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian. Ya cukup ya. Udah. Oke, terima kasih bang. Berarti kalau sudah ketemu Eka Udah pegang bang. Bisa jadi. Iya, pemirsa, demikian setelah muncul seorang laki-laki yang justru mengakui sebagai anak biologisnya bersama Lisa Mariana. Apakah masalah ini akan menandai berakhirnya kisruh ini ataukah justru menambah runyamnya masalah ini, karena Lisa Mariana tidak lagi bermasalah dengan satu pihak. Justru dengan munculnya pengakuan ini, Lisa Mariana menghadapi berbagai pihak. Tentu saja kita semua berharap bahwa dengan munculnya pengakuan ini bisa mengurai atau mengclearkan persoalan ini agar menjadi cepat selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam.